Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia taufik hidayah dan inayahnya di kesempatan malam, kesempatan siang menjelang sore ini. Allah pertemukan dan mengumpulkan kita di majlis yang insyaallah senantiasa dicurahkan oleh Allah rahmat dan juga keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita Allah senantiasa memberi kita semua kesehatan, berikan panjang umur dalam ketaatan dan selalu istiqomah di dalam menuntut ilmunya sehingga diwafatkan husnul khatimah. Amin. Amin. Alhamdulillah, ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pasal yang selanjutnya, faslun alamatul bulughi salasun. Tanda-tanda baligh itu ada 3. Tapi sore hari ini insyaallah ya, kita akan mengkaji ulang tentang kemuliaan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban dan amalan nisfu Sya'ban. Karena kita kalau hitungan ngaji lagi cuma seutimnya lewati sudah nisfu Sya'bannya. Nah, jadi alangkah baiknya ya kita ulang masalah Sya'ban. Jadi kalau misalkan ada amalan-amalan yang mungkin bisa kita lakukan kada kelewat ya. Bulan Sya'ban kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bulanku. Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Kata ulama, Sya'ban syahrus shalah ala nabi muhtar. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kita dituntut untuk banyak membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu salah satu ya amalan Sya'ban. Jadi Sya'ban ini dikhususkan banyak membaca sholawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Kemudian di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan yang begitu besar. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghfiru li jami'il muslimina fi tilkal lailati illa likahinin aw sahirin aw musyahinin aw mudminin khamrin aw aqin liwalidayhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh hamba-hambanya yang muslim pada malam itu, kecuali ada 6 orang yang tidak dapat ampunan. Yang pertama kahin, ya kita dukun ya. Yang kedua sahir, kurang lebih nih, sahir itu tukang santet, tukang sihir. Orang kita wah ini nyambatnya tukang santet. Kalau zaman Nabi ada sihir ya. Au musyahinin, yang ketiga orang yang berselisih itu kada dapat ampunan. Orang yang apa aja kita ada bakuran
mudmini khamrin. Yang kelima, orang yang selalu meminum khamar. Yang keenam, awaqin liwalidayhi, orang yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Nah, ini tidak akan mendapatkan ampunan di malam itu. Kemudian malam nisfu Sya'ban ini juga kita dianjurkan untuk membaca surah Yasin sebanyak 3 kali baca atau 3 kali mengulang. Masing-masing setiap kali kita membaca surah Yasin dengan niat yang berbeda-beda. Yang pertama diantaranya, baca Yasin yang pertama, niat supaya Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum baca Yasin, di riwayat lain Nabi SAW bersabda, man ahyal layaliyal khamsa wajabat lahul jannah. Ini pesan almarhum guru sekumpul juga. Nabi SAW bersabda, siapa yang menghidupkan 5 malam wajib dia masuk surga. Jadi almarhum guru sekumpul minimal seumur hidup sekali, paling ada minimnya. Kalau maksimalnya setiap tahun bagus lagi Pak. Minimal seumur hidup sekali, kalau belum sowan, mudah-mudahan umur kita panjang sampai malam nisfu Sya'ban. Apa dia? Menghidupkan malam. Menghidupkan malam ini memang banyak caranya, tapi pesannya almarhum guru sekumpul itu yang kedeguring semalaman sampai sembahyang subuh. Minimal sekali jadi seumur hidup. Artinya mau gak ada suah sama sekali, kalau kita merasa rugi banget kayak di akhirat. Sebab ini hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, riwayat dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ini jam kuring. Rasulullah SAW menyebutkan, siapa yang menghidupkan 5 malam ini, jar Nabi, maka wajib baginya surga. Kemana dia? Yang pertama, ini 5 malam ya. Kalau kita ingat Lailatul Tarwiyah. Jadi kita Lailatul Tarwiyah ini malam tanggal 8 bulan Zulhijjah. Siangnya sunnah puasa tuh kalau Tarwiyah tuh. Kemudian yang kedua, jadi malam pertama yang sunnah dihidupkan itu kata Nabi Lailatul Tarwiyah tanggal 8 bulan Zulhijjah. Yang kedua Walailatul Arafah, malam Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah. Yang ketiga Walailatul Nahri, malam hari raya Idul Adha atau tanggal 10-nya, berarti berturut-turut nih. Tanggal 8 sebutnya Tarwiyah, 9 disebutnya Arafah, yang ke-10 sebutnya Nahar atau Idul Adha. Kemudian yang keempat Walailatul Fitri, malam Idul Fitri, tanggal 1 bulan Syawal. Yang terakhir, yang paling parah, yang paling dekat dengan kita, Walailatul Nisfi min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Mungkin ada silap, malam Selasa ya. Betul kan? Hari ini 4, 4, 5 4.
4 Sya'ban. Kita masuknya hari Senin dan Selasa. Selasa, Rabu, Kamis, 10, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Berarti malam Selasa. Ya, 3 Selasa. Malam Selasa insyaallah. Jadi Senin malam Selasa. Itu masuk malam pertengahan bulan Sya'ban. Jadi jar Nabi, 5 malam ini bila dihidupkan, artinya menghidupkan itu memang tidak tidur semalaman. Itu makna menghidupkan malam. Tapi tidak tidur itu begadangnya untuk ibadah. Nanti ada amalan-amalan apa yang harus kita lakukan. Memang ada beberapa cara nanti, tapi cara yang paling atas tingkatnya kada guring semalaman, pokoknya sampai sembahyang subuh. Jangan jam 4 guring, jam 4 baru ada sembahyang subuh. Guring, ya, memang semalaman kada guring. Jadi ada di ceramahnya almarhum Guru Sekumpul itu, Jeresidin minimal semalaman, seumur hidup sekali jadian. Ya, kalau udah sekali itu berarti suah sudah. Kemudian cara yang kedua, kalau memang misalkan dipaksakan pun tidak tahan juga kita, banyak daruratnya, banyak uzurnya, buat begadang setengah malam aja. Nilainya sama menghidupkan malam juga. Lewatkan jam 12. Pakai jar ulama min mu'azzami lailiha, kebanyakan malamnya itu untuk ibadah. Artinya lebih dari separuh dipakai untuk ibadah. Ibadahnya bebas, tapi nanti ada ibadah yang khusus yang dibaca di malam itu. Setelah misalkan ibadah itu dilakukan, terserah hendak sholatkah, hendak baca Qurankah, hendak berzikirkah, hendak bersolawatkah, boleh sampai setengah malam. Lewati jam 12 guring, itu sudah dihukumkan menghidupkan malam. Kada tahan juga, karena kada sanggup lagi begadang. Bila begadang lewat jam 10 masuk angin paginya, subuhnya bekantut-kantut terus, karena meriang siangnya. Sudah mencoba ada beberapa kali, asalkan lewat dari jam 10 garing siangnya. Ya, maka ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga mulai dari sembahyang maghrib, isya, subuh berjamaah. Maghrib berjamaah malam Selasa nanti, lain malam Selasa nih, depannya lagi. Maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Maka bila 3 sholat ini berjamaah, hukumnya sama menghidupkan malamnya, malam nisfu Sya'ban. Kada sanggup juga, karena banyak gawian, banyak kesibukan. Maghrib biasanya tertinggal aja. Ya. Isya sama subuh, berarti yang keempat. Isya berjamaah, subuh berjamaah, juga dihukumkan menghidupkan malam. Dengan dalil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama shalla nisfal lail." Siapa yang sembahyang isya-nya berjamaah, pahalanya sama sembahyang setengah malam. Berarti seolah-olah kita beribadah setengah malaman. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan siapa yang sembahyang subuh berjamaah, fa ka'annama shalla al-laila kullah. Siapa yang sembahyang isya subuhnya berjamaah, maka pahalanya sama seperti sembahyang semalaman. Jadi minimalnya isya, subuh berjamaah. Kada sanggup juga. Ada lagi yang kelima. Ini dalil dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas mengatakan, termasuk kategori orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban berzikir, sembahyang isya berjamaah, wal azmu ayyusalliya subha fi jama'atin, dan berazam. Berazam itu bercita-cita, beangan-angan, berniat imbas sembahyang isya dalam hati, ya Allah kaina ulun subuh berjamaah lagi. Masalah subuh berjamaah atau kada, yang jelas berniat sudah. Kalau subuh kada terbangun, misalkan. Jadi yang terakhir isya berjamaah, itu paling minim sudah. Mbah itu berniat habis sembahyang isya itu langsung berniat dalam hati, mudahan kena terbangun subuh ulun berjamaah lagi. Amun yang kelima ni kada mampu juga, bu mandi je guring aja lagi.
ngalihin aja nih, bilang aja ya sembahyang isya ada mampu jamaah juga ya. Nah, artinya dan yang kelima ini paling bawah sudah ada lagi. Jadi sembahyang isya berjamaah, ibadah sembahyang isya berniat aja dalam hati. Masalah subuh itu urusan nanti. Kalau memang terbangun, alhamdulillah berjamaah. Kemudian ada terlambat, misalkan gak wali orang udah sembahyang semua, ya udah diam dulu. Tapi sudah sembahyang isya berjamaah minimal. Ya. Dan kita kawan yang menghidupkan. Barang sekali seumur hidup pun kada suah langsung, dia ngurus kubur, kada guring. Ya, cuman kada guring bukan berarti nonton sampai subuh main HP supaya kada ngantuk ya kan? Itu bagus kita beramal walaupun kada sampai semalaman ya. Nah itu kada faedah, apalagi kalau nanti yang dilihat itu sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah itu amalan itu daripada malam-malam atau tertib menghidupkan malam. Jadi apa balasannya? Jar Nabi, wajabat lahul jannah, yang menghidupkan 5 malam ini maka wajib baginya surga. Nah kemudian apa yang harus kita lakukan di malam itu? Amaliyah malam nisfu Sya'ban. Hanya kita baca Yasin nih, bang maghribnya boleh ya, baca Yasin, Yasinan. Baca Yasin sebanyak 3 kali. Taqra awalan qabla dzalika du'a ba'da salatil maghrib surah Yasin. Bagusnya di sini anjurannya imbah sembahyang maghrib Yasinan. Ini ada beberapa versi ulama, diantaranya niat yang pertama minta supaya dipanjangkan umur. Cuman yang teringat dalam ketaatan, mempanjang umur kada taat percuma juga, rugi juga kita. Jadi berniat dalam hati, berniat baca Yasin yang pertama, mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Selesai baca Yasin yang pertama, baca pulang yang kedua. Yang kedua niatnya minta dijauhkan daripada segala macam bala dan musibah. Dijauhkan dari segala macam bala dan musibah. Kemudian setelah itu baru baca yang ketiga. Bacaan Yasin yang ketiga ini niatnya ya, Allah lepaskan hati kita dari ketergantungan dengan manusia. Sebagian ulama menyebutkan minta rezeki yang halal dan barokah. Maksudnya ada berharap buat manusia, jangan sampai kita ini bergantung sama manusia. Berharap ya, namunnya kada bagi merangut. Itu karena berharap tadi. Tapi kalau berharap, hilang harapan itu kecuali hanya kepada Allah, tidak ada lagi kesal, tidak ada lagi hati itu kada senang dan sebagainya. Jadi baca Yasin yang ketiga niatnya mudah-mudahan ya berharap Allah berikan rezeki yang barokah, yang halal. Dan jangan tadi ingat, jadi guru kami dulu pun minta rezeki itu ujung doanya kita tambahi yang kada dihisap di akhirat. Namunnya dihisap ngalih juga kita. Ya berat hisapnya, lama. Nah imbah itu hanya baca doa. Doanya ada di kitab Risalah Amaliyah. Allahumma ya dzal manni wa la yamunnu alaih, sampai habis. Jadi baca Yasin tadi ulang-ulangi. Yang pertama minta dipanjangkan umur dalam ketaatan. Yang kedua diberikan, dihindarkan oleh Allah dari segala macam bala-bala dan musibah-musibah. Yang ketiga ya, dijauhkan dari ketergantungan dengan manusia atau diberikan rezeki yang halal, barokah, banyak, kada bisa. Nah itu 3 kali baca Yasin. Itu hanya baca doa. Itu satu di antara amalannya. Yang kedua amalannya
membaca tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam. Ini insya Allah hafal ya, kita sudah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini sebutnya doa Nabi Allah Yunus. Apa faedahnya membaca ini? Maka Allah akan jaga ia sepanjang tahun dari segala macam balak-balak dan sesuatu yang membuat dia galau, suntuk, sumpah. Jadi Allah hindarkan dia sepanjang tahun sampai nisfu Sya'ban yang akan datang dari segala macam balak-balak dan sesuatu yang membuat dia bingung, galau, suntuk. Dibacanya jumlahnya 2375 kali. 2375 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah ini kan mun kita talahkan bisa sampai jam 12. Mun dari habis Isya tuh. Itu jadi yang amalannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 2375 kali. Insya Allah Allah kasih kita keamanan sepanjang tahun. Setahunan kita aman. 2375 kali. Nah itu tasbihnya atau doanya Nabi Allah Yunus alaihissalam. Dan doa ini boleh dipakai untuk kapan saja, bukan hanya nisfu Sya'ban. Makanya para ulama, ini kan doanya Nabi Allah Yunus ketika ditelan ikan. Baca ini sehingga ikan muntahkan keluar dari perut ikan, pasti pantai keluarnya. Maka disebutkan oleh ulama, Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa laqad kana du'a akhi Yunus ajiban, awwalu tahlil wa awsatuhu tasbih wa akhiru iqrar bidzanbi. Sungguh ada doa saudaraku Yunus itu sangat menakjubkan. Diawali dengan tahlil, la ilaha illallah, itu tahlil. Wa awsatuhu, di pertengahannya tasbih, subhanallah, la ilaha illa anta subhana. Itu tasbih, subhanaka, itu tasbih. Kuntu minadh dhalimin wa akhiru iqrar bil dzanbi, pengakuan dosa. Ini kan kita ngakui tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini termasuk orang yang zalim. Itu pengakuan dosa tuh. Maka bila ini dibaca, madza bihi mahmum walam maghmum walam makruh walam madyun fi yaumin thalatha marat illa stujiba lahu. 3 kali aja setiap hari. Tidaklah dibaca oleh orang yang sumpah, yang suntuk, yang sempit di dalam urusannya, yang susah di dalam urusannya, orang yang punya hutang fi yaumin thalatha marat, dalam sehari 3 kali aja, illa stujiba lahu. Yang punya hutang insyaallah hutangnya ancap lunas. Yang punya masalah insyaallah selesai masalahnya. Pokoknya segala sesuatu macam-macam urusan kita yang mungkin kita galau, suntuk, sumpah, insya Allah dengan kita baca doa ini selesai urusan kita. Dan ini ulun tahdus bin nikmah aja. Tahdus bin nikmah itu menceritakan nikmat, niatnya untuk bersyukur, bukan untuk sombong. Ya. Ulun sudah dapat hikmah dari doa ini. Jadi dulu kisahnya, ini cerita aja. Dulu waktu umroh tahun 2024 kalau nggak salah, hanya tadi. Jadi kita sampai ke sana itu Jeddah langsung ke Madinah. Selesai ibadah di Madinah sekitar 4-5 hari, baru kita berangkat ke Makkah.
Jarak antara Madinah Mekah itu sekitar 5 sampai 6 jam. Jadi kita pakai bis saja, kita pakai kereta yang apa, yang cepat, pakai bis. Jadi sekitar 5 sampai 6 jam. Nah, kita dari Madinah itu, kami dulu berangkatnya habis Jumat. Sudah pakai ihram. Masalahnya Bu, ihram ini bila najis tidak bisa dipakai untuk tawaf. Dia harus suci. Ini kalau ihram seutingannya nih, biasanya kan orang kan banyak bawa ihram. Beda kalau bawa sarung nyaman, ihram kita besar. Ngalih bawanya dalam koper, paling disediakan dari pihak travel tuh sepasang aja, bawahan sama atasan. Ini perkiraan berangkat habis Jumat itu mau jam 10-an baru sampai. Jam 8, jam 9-an baru sampai ke Mekah. Jauh kan jaraknya tuh. Ulun ini terpikir, ya Allah, ini kalau misalkan berhenti kita buang air kecil atau buang hajat kan misalkan, ini kalau najis kayak apa? Kada ikat 4 umroh, mungkin ihramnya berbeda. Jadi kayak apa caranya? Ulun berniat dalam hati. Kada jual sepanjang jalan, cuman ulun kada tidak hitung berapa jumlahnya. Oh baca ingat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam hati niatkan, ya Allah mudahan kada hendak berkami. Ya, bukan salawasan selama perjalanan supaya aman nih, salawasan kan berkami ya ada. Jadi penyakit pula. Alhamdulillah Bu, sampai ke Mekah aman. Aku coba bayangkan perjalanannya bukan pula jalan yang kayak di kita, mulus jalannya. Lewati kalau 6 jam itu lewati kan baru pasti. Ada dalam kami. Tahan alhamdulillah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu satu. Yang kedua, terakhir tawaf wada, pas hendak meninggalkan Mekah mau tawaf. Agak terburu-buru memang waktu itu. Kita kalau tawaf biasanya orang di pihak travel itu kan dikasih tas atau kantong untuk masukkan sendal. So kita kalau tawaf itu kan mungkin nenteng sendal. Masukkan dalam tas, tertinggal tasnya di hotel. Jauh mau balik lagi. Jadi kayak apa caranya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mudahan ada kantong. Pas mau masuk pintu Masjidil Haram, tukang sapu bersih-bersih megang kantong, macam nunggui saya. Macam kayak nunggui asli nih Bu. Ini saya yang cerita, saya yang ngalami, bukan cerita orang. Saya langsung ngalami. Macam kayak nunggui saya memang megang kantong. Saya bilang, aduh Dis, minta kantong plastik. Oh dikasih. Nah nunggui, apakah? Allah alam, apakah itu manusia atau malaikat? Allah alam, yang jelas kabul langsung. Makanya kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang punya masalah, orang yang punya hutang, orang yang punya kesempitan di dalam urusan rumah tangga atau di dalam urusan kerjanya dan sebagainya, baca aja dosa banyak 3 kali aja sehari rutinkan. Kalau bisa banyak bagus lebih banyak. Sebanyak-banyaknya kada berhitungan, tidak ada masalah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalau malam nisfu Sya'ban bacanya 2375 kali. Mbak itu apalagi amalan kita terserah. Yang hendak sembahyang tasbih silahkan, yang hendak sembahyang taubat silahkan, yang hendak sembahyang qadaan silahkan, yang hendak sembahyang sunnah mutlak aja, sembahyang sunnah aja. Sholli sunnatan rakaatain lintana, aku niat sembahyang sunnah 2 rakaat karena Allah ada apa aja. Ya. Nah, tapi kalau bisa ini yang ini jangan ditinggal. Ya. Sambil berjalan boleh nggak? Boleh, tapi usahakan khusyuk. Khusyuk, sadar. Jangan mulut aja, tapi sambil apa kita yang digawi. Mulut ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apalagi kalau sambil main HP jangan. Ya. Nah, bagusnya duduk, bagusnya. Sambil berbaring boleh, tapi kalau tuh dapat 100 bangun-bangun Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh dah ya. Intinya tasbih di kita 100 hanya baham. Bis waktunya sudahnya sampai pagi jam. Itu aja mau sambil berambah dah. Dan kalau bisa tasbihnya jangan tasbih manual. Kalau kita ngantuk, kan banyak di 2000 nih. Kalau kelupaan 200-300
sampai 5 kali terulang, lumayan juga kan. Ya, bukan kita pelit, tapi ini kadar ukuran yang sudah dihitung oleh ulama, jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Kayak macam kita ke dokter berobat, dokter dosisnya macam ini, jangan kita anggap dosisnya kata dokter 1 biji supaya cepat sembuh makan 5, itu justru mudaratkan. Si dokter ini sebiji aja sehari, dikasih misalkan 1 tablet isinya 10, makan 5 sekali, langsung mudarat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dokter pernah kan sehari sekali sebiji aja, dimakannya 5 karena hendak ancam amping tadi. Jangan. Mereka para dokter sudah menikah itu, juga mereka para ulama. Kenapa harus ada hitung-hitungannya? Bukan hendak berhitung-hitungan dengan Allah, bukan. Artinya ada kadar yang mereka sudah tentukan, itu punya rahasia di situ. Jadi jangan mengakali seorang dilebihkan misalkan, atau dikurangi. Ya, kalau tidak bisa sekali duduk, bawa berdiri, bawa berjalan sambil luruskan pinggang, sambil makan kan, sambil minum kan, sambil ngopi kan, tidak apa-apa. Ngopi boleh sambil ngopi, minum kopi supaya kita ngantuk. Ada doanya minum kopi, insya Allah langsung terang mata kita. Allahumma ja'alha, rekam aja rekam. Ini minum kopi, bila minum kopi itu insya Allah langsung. Ya. Tapi kopinya ada pahitnya, jangan kopi itu manis kayak minum teh. Ya, ini kopi hitam. Allah, ini doa minum kopi, insya Allah maka kita terang. Allahumma ja'alha nuran li basari. Dan direkam. Allahumma ja'alha nuran li basari wa afiyatan li badani wa shifaan li qalbi wa dawaan min kulli da'in ya qawiyyu ya matin. Bagi 3. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah jelas langsung. Inilah ngantuk tuh. Ya. Allahumma ja'alha, ya Allah jadikanlah kopi ini nuran li basari, sebagai cahaya untuk mataku. Wa afiatan li badani, dan sebagai afiah. Afiah itu ya kita untuk kesehatan. Untuk kesehatan li badani, untuk badanku. Wa syifaan li qalbi, dan untuk penyembuh. Li qalbi, untuk hatiku. Wa dawaan min kulli da'in, dan sebagai obat dari setiap penyakit. Allahumma ja'alha nuran li basari. Ya Allah jadikan kopi ini sebagai cahaya untuk mataku, penyehat untuk badanku, penyembuh untuk hatiku, dan penyembuh menjadi obat bagi setiap penyakitku. Ya qawiyyu ya matin. Wahai zat yang maha kuat. Matin itu sama maha kuat juga. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah langsung ya, nyarah mata kita. Ya, cuman jangan asal ngantuk bacanya, sengantuk baca setiga tadi kan boleh membaham. Ya, ini kalau kita ada keperluan misalkan, insya Allah ngejarah. Ya, baca doa, minum kopi. Kalau takut mah asam lambung, jangan bergula, langsung kopi pahit aja. Orang kalau minum kopi pahit, disitulah merasakan nikmatnya kopi pahit betul. Sampai lu tadi ada syairnya tuh, ya, kopi itu memang pahit, tapi pahitnya itu di situ nikmatnya kopi. Mananya pahit, ya. Kalau sudah kebiasaan kayaknya pahit, kadang lagi yang manis, ya.
Bahkan di Hadrah Basaudan itu ada Al-Fatihah khususan li sahibil qahwah. Fatihah dikhususkan untuk yang suka minum qahwah. Ya. Ketujuh minum kopi. Nah, itu diantara amaliyah daripada malam nisfu Sya'ban. Jadi yang mudah-mudahan kita sebenarnya kawan bisa mengamalkan. Terserahlah hendak berjamaah bersamaan keluarga dudukan misalkan, ya, atau masing-masing sendiri boleh juga, terserah. Ya, yang jelas kata almarhum guru kumpul mun kadesuah seumur hidup barang sekali. Kayak apa caranya nih kita mengatur siang banyak guring, misalkan guring supaya malamnya tahan, ya, atau kayak apa caranya. Tapi tadi sudah kita sebutkan ada 5 tingkatannya. Kalau tidak mampu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, 4 sampai yang kelima. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara amaliyah di bulan Sya'ban atau di malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang selanjutnya disebutnya bulan Sya'ban ini juga termasuk bulan taubat. Ibarat orang berdagang itu manen dagangan, pahala dagangan, manen keuntungan itu ya di bulan Sya'ban ini. Jadi kalau kita bertaubat ya di bulan Sya'ban ini, maka sama kayak orang berdagang itu manen keuntungan yang besar. Bisa meraup keuntungan yang besar itu di bulan Sya'ban. Artinya untuk meminta ampun kepada Allah sangat dianjurkan di bulan Sya'ban ini. Caranya bertaubat itu supaya dosa kita habis, tidak tersisa yang ganal yang halus kecuali syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Nah, ini kedua diampuni kecuali syahadat. Pertama, ini 5 syaratnya. Tinggalkan perbuatan dosanya, kadang ulang-ulang lagi. Yang kedua, menyesali perbuatan dosanya. Kita nyesal itu maksudnya kita ingat-ingat dosa yang telah lalu, sedih atau nyesal. Puncak kesedihan, puncak penyesalan itu air mata keluar, nangis artinya. Itu puncaknya penyesalan atas dosa yang pernah kita lakukan. Ya bayangkan aja kalau dosa itu tidak diampuni misalkan. Nah, sedih kita, ya Allah, kenapa dulu begini? Ampuni ya Allah. Itu nyaman serongan tuh, berbandir lah, tapi dalam kamar. Ya nyaring-nyaring gitu. Ini berkawan-kawan jin ya si anu nih. Gurunum di kamar serongan, ya. Kadukan. Nah, bila nangis itu puncak kesedihan. Apa hikmahnya bila sampai menangis? Langsung usapkan sekujur tubuh. Bila kita nangis, baju mata kita keluar gara-gara ingat dosa, usapkan sekujur tubuh supaya menjadi saksi air mata kita semuanya. Maka disebutkan jar Habib Umar bin Hafid, orang yang menangisi dosa waktu hidup di dunia, kaina di mahsyar kada nangis lagi. Orang selainnya nangisan semua, nangis menyesal, nangis merasa kekurangan amal, nangis karena perbuatan baiknya tidak banyak dan sebagainya. Mereka menangis. Kecuali orang yang sudah banyak menangis di dunia ingat dosa. Kita ini kan semua pasti berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Nah, kita ingat itu dosa-dosa kita bahari itu. Tapi jangan sebaliknya, mengingat dosa malah membanggakan. Artinya membanggakan tuh, saya dulu gini, ketawa. Padahal yang diceritakan itu perbuatan yang tidak baik. Artinya membanggakan tuh, macam itu dianggap membanggakan. Maka dosa yang diceritakan tadi berubah jadi dosa besar. Asalnya dosa halus tuh jadi dosa besar. Alhamdulillah. Jadi syarat taubat yang kedua, nyesal. Syarat taubat yang ketiga, berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak akan pernah mengulangi lagi. Janji sama diri sendiri aja. Tapi kalau dia mengulangi, ingkar janji sama diri sendiri. Yang keempat, sebelum ruh di tenggorokan. Ketika ruh sudah di tenggorokan, taubat tidak diterima. Yang terakhir, yang kelima, matahari belum terbit di barat. Sebelum matahari terbit di barat, taubat masih diterima. Nah, 5 syarat ini disebut syarat taubat nasuha. Pertama tadi meninggalkan dosa. Yang kedua menyesali perbuatan dosa.
Yang ketiga, berjanji dengan diri sendiri tidak mengulangi perbuatan dosanya. Yang keempat, sebelum roh di tenggorokan. Yang kelima, sebelum matahari terbit di barat. Cuman ini urusan dengan Allah. Kalau urusan dengan manusia, tambah satu. Misalkan pernah zalim terhadap orang lain berupa hartanya, suah ngambil ampun orang. Ini tidak cukup taubat syaratnya yang 5. Ya. Pernah ngambil buah mangga tetangga, ngambil dari bebadah berarti mencuri. Taubat, datangi tetangganya, bebadah, minta halal boleh. Bila tidak dihalalkan, bayar. Pak Haji, Bu Haji, Pak, Bu, saya minta maaf, dulu pernah ngambil buah mangga Bapak. Itu perkiraan ya adalah 5 biji. Jadi mangga Bapak bahari, bila ganal hilang, ulun mak orangnya yang ngambil. Asalkan ganal hilang, asalkan ganal hilang. Jadi ulun minta halal. Jadi Pak Hajinya ulun kada menghalalkan. Bayari hanya halal, bayar. Berapa bijinya? 5.000 misalkan, berarti kali 5, 25.000. Kalau jadinya kadar halal dengan cara kayak itu minta maaf langsung minta nilainya kada menghalalkan, bayar. Mau dibayarkannya kada hendak juga, diam aja gitu. Ya. Kalau ada orang minta maaf kemudian ada yang dimintai maafnya itu kada memaafkan. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada seseorang yang nanti diperlihatkan oleh Allah istana megah di dalam surga. Dengan pedenya ia bilang, ini istana untukku. Ya Allah, ini bukan untukmu. Tadinya ini untukmu, tapi kada jadi. Ini istana untuk si fulan yang dulu pernah minta maaf kepadamu, tapi engkau enggan memaafkannya. Jadi istana itu dikasih sama dia. Asalnya memang ilmu nih. Hati-hati, mendorong minta maaf, maafkan aja. Tapi kalau minta halal, dilihat dulu, mau emas 3 mayam, jangan dihalalkan langsung. Banyak duitnya. Apalagi wah ini berapa mayam? Nah, 8 juta sudah sama 3 mayam, Bu. Banyak lah duitnya. Nah. Pernah dulu ngambil emas tetangga misalkan, memang sengaja mencuri. Ya, semayam 2 mayam, bayar. Jadi kalau mau minta halal itu harus disebut nominal baru minta halal. Pak Haji, saya berbuat salah dulu. Memang itu kesalahan saya akui. Saya pernah ngambil barang milik Pak Haji. Jadi ulun minta halal lah. Jadi Pak Haji apa? Ada deh. Sudah mau itu rahasia. Tidak boleh. Belum halal. Sekalipun dia menghalalkan belum halal. Kalau Pak Hajinya terkejut emas 5 mayam. Wah, kalau emas 5 mayam, kalau aku tahu ini kada halal itu tuh. Sangka buah pepaya aja. Ya, kalau pepaya kada apa-apa, tapi kalau emas. Nah, jadi sebutkan, walaupun yang kecil, mangga misalkan, atau sendal kah misalkan, terus disebut. Jadi tambah syaratnya 1. Jadi kalau pernah ngambil punya orang lain, tidak cukup istighfar. Macam 3 Kemudian kadang ada orang mau taubat, yang bersangkutan sudah tidak ada. Yang punya mangga dulu orangnya sudah meninggal, datangi ahli warisnya, minta maaf sama ahli warisnya, minta halal atau dia halalkan. Ya kalau kata dibayar. Kalau ahli warisnya tidak ada, siapa pemimpin setempat di kampung itu? Pemimpinnya RT ke RW ke kepala desa kan, nah, sampai ke bupatinya. Namun misalkan kita yakin dia akan menyalurkan, nih kita bayar utang tadi, misalkan kita pernah ngambil punya orang, siapakah orangnya? Pernah ngambil, mau taubat, ahli warisnya kada ada, yang bersangkutan sudah tidak ada, sama pemimpin setempat. Kalau yakin dia akan menyalurkan untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan umat. Kalau tidak yakin, salurkan sendiri boleh. Berapa suah ngambil punya orang? 500.000 anggarannya. Datang ke masjid, datangi kaum masjid atau pengurus masjid. Nih ulun masukkan infak 500.000. Ada apa yang berbilang? Cukup niat dalam hati niat bayar hutang yang tadi. Yang suah ngambil punya orang tak berbilang tuh curi punya orang. Niat aja dalam hati, insya Allah lunas. Tapi syaratnya orangnya sudah tidak ada. Kalau orangnya ada, wajib ke orangnya dulu.
yang bersangkutan. Nah ini syarat taubat kalau kesalahan pernah menzalimi hak milik orang lain. Mudah-mudahan kita seberataan ya. Pertama, malam yang paling dekat dengan kita, malam yang sangat mulia, malam nisfu Sya'ban, mendapatkan berkahnya dan kita bisa menghidupkan dengan cara-cara yang tadi disebutkan, dan mudah-mudahan kita seberataan masuk surga tanpa hisab, kumpul di dalamnya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diwafatkan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.